Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agnia Sabita dengan NIM 2000964, Hazim Mujahid dengan NIM 2008116, Nurcipta Mustikasari dengan NIM 2008513, kemudian saya sendiri, Shili Cahya Ilyunda, sebagai moderator dengan NIM 2000569. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai granularity atau pemerincian. Saya Nurcipta Mustikasari, NIM 2008513. Di sini ada pembahasan mengenai granularity. Nah, untuk mengetahui lebih jelas apa itu granularitas, bisa dilihat dari dua jawaban ketika melihat lukisan yang dibuat berabad-abad, kemudian ditanya apakah dia menyukainya. Kita lihat, orang A menjawab, ini lukisan yang bagus. Saya suka warna dan pemandangan di dalamnya. Sedangkan orang B menjawab, ini adalah lukisan yang fantastis, sangat menarik dan menginspirasi. Lihat saja bagaimana kedalaman pergeseran warna biru di langit dan di berbagai tempat, serta bagaimana dedaunan di pohon menunjukkan mungkin lebih dari 20 versi warna hijau, tergantung pada intensitas cahaya, jenis pohon, dan bahkan kesegaran daun di musim semi. Dari sini, kita bisa lihat bahwa dari kedua jawaban tersebut adalah hal yang wajar, dan mungkin saja bisa kita temui begitu antara dua jawaban tersebut. Dari jawaban B, kemungkinan besarnya itu dijawab oleh orang-orang yang tertarik atau yang sangat menyukai di bidang seni atau memiliki latar belakang profesional di bidang tersebut. Sedangkan jika kita lihat orang A itu terkesan kurang informatif jawabannya. Secara umum, kedua jawaban tersebut menyebutkan evaluasi yang positif terhadap komentar warna dan pemandangan. Di sini bisa kita lihat A dan B, warna dan pemandangannya itu mereka sama-sama mengulas positif. Mengulas di mana mereka menyukai kedua hal tersebut. Tetapi mereka menggunakan jumlah kata yang berbeda untuk mendeskripsikannya. Nah, di sini adalah perbedaannya, yaitu jumlah kata untuk mendeskripsikan. Dari hal tersebut dapat terlihat perbedaan utama, yaitu kedua contoh sangat berbeda dalam memberikan jumlah detail yang ditawarkan. A ini dibatasi ekspresinya untuk sesuatu yang umum seperti bagus, warna, dan pemandangan. Sedangkan orang B itu dia menguraikan masing-masing dari ketiga aspek. Dia itu menggunakan kata-kata seperti menarik dan menginspirasi yang membuatnya itu terlibat secara intelektual dengan lukisan tersebut, sehingga ia menggambarkannya dengan kata fantastis begitu. Kemudian ia juga memberikan detail tentang warna yang digambarkan dalam pemandangannya. Alih-alih mengatakan biru dan hijau secara umum, dia mengatakannya dengan pergeseran warna biru di langit dan juga 20 versi warna hijau di dedaunan. Itu bedanya antara A dan B dalam menguraikan penjelasan pendapat mereka. Variabilitas pemerincian dalam contoh itu bisa dipahami sebagai pembesaran kognitif. Semakin banyak diperbesar, maka akan semakin banyak partikel atau pemerincian yang akan ditemukan. Nah, tapi tingkat pemerinciannya itu belum tentu akan menjadi sesuatu yang baik atau buruk, tergantung pada situasi dan mitra komunikasi dari yang kita lakukan begitu. Jika kita lihat di slide berikutnya ini di sini, jika kita lihat dari gambar ini, bisa dilihat kita membicarakan lukisan dengan orang-orang yang tertarik di bidang seni. Di situ maka pemerinciannya itu akan menjadi sesuatu hal yang baik. Perinciannya akan menjadikan komunikasinya lebih baik dan juga akan lebih lama begitu. Sedangkan jika kita membicarakan olahraga sepak bola terhadap orang-orang yang hanya menyukai olahraga basket, maka perincian itu akan terkesan membosankan bagi mitra tuturnya, atau pembicaraannya hanya akan didominasi oleh salah satu pembicaranya saja, yaitu orang yang sangat menyukai sepak bolanya begitu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada skala yang menurut Hobbes pada tahun 1995 timbangan dapat diperkenalkan untuk semua jenis struktur,
di sepanjang berbagai dimensi. Perbandingan dapat secara efektif dilakukan berdasarkan skala yang kemudian digunakan dengan cara gabungan. Misalnya, jika kita lihat di sini, ada sebuah mobil yang rusak. Maka si kerusakannya ini bisa dinilai pada skala biaya terkait. Nah, dari biaya terkait ini, skala biaya terkait ini, ada kemudian skala hilangnya fungsi, yaitu biaya hilangnya fungsi. Dari kedua hal tersebut, ada dua dimensi yang berbeda, tetapi dapat ditimbang antara satu sama lain dan memperhitungkan saling ketergantungan, seperti yang sudah disebutkan, digunakan dengan cara gabungan. Dalam pemikiran manusia itu tidak dipergunakan alat metrik yang tepat. Misalnya, di slide ini kita bisa lihat ada coklat dan juga coklat ini dipegang. Misalnya ketika kita memegang 100 gram coklat ini di tangan, untuk menentukan 100 gramnya itu yang secara tepat, kita kan nggak bisa langsung tahu bahwa itu adalah 100 gram tanpa adanya alat. Maka dari itu, untuk tahu berapa gram atau berapa berat dari coklat yang kita pegang, maka kita membutuhkan alat bantu lain. Kalau dalam hal ini kita bisa lihat ada timbangan di sini. Kemudian dengan demikian, gagasan konseptual mengenai skala ini yang dipertimbangkan dalam tujuannya itu tidak didasarkan pada ukuran metrik yang tepat. Sebaliknya, terutama pengertian kualitatif, skala kualitatif ini tercermin dari bahasa dalam cara kita berbicara. Di sini bisa kita lihat A itu mengatakan rute ini tantangannya lebih sedikit 2135 mil dari rute biasanya. Sedangkan orang B berbicara, ini terasa singkat, rute yang biasanya saya lewati lebih panjang. Nah, orang-orang itu akan pasti, kalau misalnya ada dua orang seperti ini, orang itu mungkin akan keheranan dengan kemampuan dari orang A tanpa alat ukur tetapi bisa mengukur dengan tepat. Sedangkan orang B itu mungkin lebih banyak kita temui, kita lebih seringnya berbicara, kok ini pendek ya, kok ini jadi kayak lebih cepat, mungkin seperti itu lebih sering kita dengar. Nah, atribut pendek ini adalah disebutnya inherent scalar. Secara inherent, pendek diklasifikasikan sebagai kurang dari biasanya yang dibandingkannya itu dengan sesuatu yang lain berdasarkan dengan pengalaman kitanya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh B, ini terasa singkat, rute yang biasanya saya lewati lebih panjang. Di situ bisa terlihat bahwa dia membandingkannya dengan pengalaman dia sendiri, yaitu pada biasanya itu adalah pengalamannya dia. Kemudian di sini bisa dilihat dari gambar, ada juga contoh lainnya, yaitu penggambaran tikus besar dan gajah kecil. Secara intuitif, membandingkan hewan tersebut biasanya bersangkutan dengan contoh rata-rata dari kategorinya. Misalnya di sini ada tikus besar. Tikus besar ini dikatakan tikus besar karena ukurannya lebih besar dari tikus pada biasanya. Kemudian ada juga gajah yang kecil. Ini disebut gajah kecil karena ukurannya lebih kecil dibanding gajah pada umumnya, gajah pada biasanya, rata-rata gajah. Nah, tapi ada juga jika kita memasukkan unsur imajinatif ini bisa saja menjadikan sebuah tikus kecil, tikus besar, menjadikan tikus besarnya itu menjadi lebih besar daripada gajah kecil. Itu adalah pemasukan dari imajinatif, sisi imajinatif. Seperti yang bisa dilihat di gambar di sini, karena imajinatif, tikusnya ini digambarkan lebih besar daripada gajah. Fiksi ini yang memberikan skala yang berbeda. Atribut skala itu berarti bersifat relatif, tanpa konteks atau pengetahuan dunia terkait mereka yang tidak memiliki nilai konkretnya sendiri. Skala tidak hanya membedakan antara pendek, normal, dan panjang, tetapi juga opsi tambahan seperti cukup pendek dan sangat pendek. Ada pula yang memberikan detail lebih lanjut yang menghasilkan skalanya itu menjadi berpartikel halus, seperti sangat pendek, pendek, cukup pendek, agak pendek, dan hingga normal. Kemudian di sini Montello berpendapat bahwa dari perspektif psikologis, skala ruang yang berbeda secara teratur dan sistematis penting di seluruh konteks kehidupan.
Jika dilihat nih di slide selanjutnya, menurut Montello itu terdapat 4 ruang, yaitu yang pertama ruang figural, kedua ruang vista, ketiga ruang lingkungan, dan keempat ruang geografis. Ruang figural ini berkaitan dengan setiap hal yang lebih kecil atau dianggap lebih kecil dari tubuh manusia. Sedangkan ruang vista itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat dilihat dari sudut pandang saat ini. Ruang lingkungan berkaitan dengan lingkungan sekitar, dan ruang geografis adalah skala ruang yang sangat besar untuk dirasakan oleh pengalaman manusia. Itu dikarenakan cakupannya itu sangat luas, karena bisa dari dunia lain yang tidak bisa dicakup oleh manusia sendiri. Secara keseluruhan, gagasan skala adalah mekanisme yang kuat yang menyediakan banyak cara untuk mengonseptualisasikan dunia pada tingkat perincian yang berbeda. Dalam hal ruang, referensi ke berbagai jenis ruang objek atau hubungan mengungkapkan skala yang mendasarinya dengan andal. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agnia Sabita. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai elaborasi akan disampaikan oleh saya, yaitu Agnia Sabita Putri Fadila dengan NIM 2094. Ada 2 contoh kalimat mengenai elaborasi. Yang pertama, kalimat ini terasa singkat, rute saya yang biasanya lebih panjang. Sedangkan kalimat yang kedua berbunyi, saya benar-benar mendapat kesan bahwa rute ini pendek, rasanya lebih pendek dari biasanya. Rute yang saya jalankan biasanya membuat saya lelah, tetapi hari ini saya tidak merasakan rasa lelah itu. Kedua contoh kalimat yang telah saya sebutkan menunjukkan bahwa rutenya memang lebih pendek dari biasanya. Tetapi, contoh yang kedua atau kalimat yang kedua itu terkesan lebih rumit dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Halliday dan juga Martinson tahun 2014 menawarkan definisi yang sangat berguna di dalam sebuah elaborasi. Katanya, satu klausa menguraikan makna yang lain dengan menentukan lebih lanjut atau menggambarkannya. Contohnya, apakah ada cara untuk membantah ketika seorang imam manapun berkata, ini adalah keyakinan saya? Elaborasi ini sangat umum di dalam wacana sehari-hari. Elaborasi juga sering membantu untuk memperjelas apa yang telah dikatakan oleh seseorang. Misalnya, seorang guru yang sering meminta siswanya untuk menguraikan pernyataan yang telah mereka buat, menguji kedalaman pengetahuan mereka, atau sejauh mana mereka dapat mengulangi sesuatu yang telah mereka dengar. Jadi, elaborasi ini tuh wacana di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya untuk memperjelas sesuatu yang telah dikatakan, seperti itu. Nah, jika siswa itu tidak bisa menjelaskan, kemungkinan mereka belum mengerti dengan benar sebuah konsep atau fenomena yang telah dijelaskan guru tersebut. Elaborasi ini tidak selalu menambahkan sesuatu yang baru di dalamnya, dan karena itulah elaborasi ini kadang-kadang dianggap berlebihan. Di dalam verbalisasi pemikiran, elaborasi tidak selalu harus dipahami. Elaborasi dapat berdiri sendiri, terutama sebagai alat untuk komunikasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada materi mengenai contoh koda, variabel granularitas di dalam mendeskripsikan sebuah rute. Literatur sebelumnya pernah membahas tentang wayfinding yang menyarankan bahwa deskripsi rute adalah karakteristik yang digerakkan oleh serangkaian elemen penting seperti landmark, perubahan arah, segmen, dan sejenisnya. Terdapat beberapa model yang membedakan antara granularity pada 1 dimensi dan juga 2 dimensi serta elaborasi. Berikut adalah contoh kasus pada kalimat. Kalimat yang pertama berbunyi, di persimpangan pertama belok kanan, kemudian di persimpangan berikutnya berjalan lurus. Setelah itu belok kanan di persimpangan berikutnya. Kalimat kedua berbunyi, belok kanan di persimpangan pertama, lalu belok lagi di persimpangan kedua setelah adanya persimpangan itu. Kalimat ketiga berbunyi, saya tinggal di pusat kota, dekat dengan katedral, di sebuah kota kecil bangunan di sebelah toko kecil. Sedangkan kalimat yang keempat berbunyi, Anda harus berbelok ke kanan dengan sudut hampir 120 derajat. Kesimpulannya, kode seperti yang diterapkan Tambring dan Winter tahun 2009 mendukung identifikasi fitur spesifik dari deskripsi rute manusia dan dengan kontras mereka serta fitur dari sistem yang dikembangkan untuk mendukung manusia di dalam pencarian jalan. Jadi, contoh keempat kalimat ini tuh sebagai patokan bahwa setiap orang itu rata-rata pasti kalau misalkan disuruh untuk menjelaskan rute perjalanan, mereka itu pasti akan menjelaskan seperti 4 contoh kalimat ini. Itulah yang dimaksud dengan koda di dalam granularitas di dalam mendeskripsikan sebuah rute. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah certainty atau kepastian. Secara terminologi, Merriam-Webster mendefinisikan certainty sebagai the quality or state of mind of being free from doubt, especially on the basis of evidence.
yang jika diterjemahkan secara bebas bermakna suatu kualitas, konsep pikiran yang terbebas dari keraguan serta diperkuat dengan adanya bukti. Sedangkan menurut Cambridge English Dictionary, certainty adalah the state of being completely confident or having no doubt about something, yakni suatu keadaan penuh percaya diri atau tanpa keraguan atas sesuatu. Sehingga dapat kita definisikan, kepastian ialah keyakinan penuh atas kebenaran suatu pernyataan. Mengukur kepastian dalam sebuah wacana bukanlah hal yang mudah. Hal ini terkait dengan keragaman pengetahuan yang ada pada tiap individu. Setiap orang tentu memiliki pengetahuan dan bidang keahliannya masing-masing. Apabila seorang berbicara terkait pengetahuan umum atau bidang yang kita kuasai, akan sangat mudah bagi kita untuk menilai apakah ia seorang yang ahli dalam bidang tersebut atau bukan. Namun, apabila kita tidak menguasai bidang yang dibicarakan, kita mungkin akan mencari kekurangan si pembicara dari gayanya bertutur. Jika si pembicara bertutur dengan penuh keraguan atau terlihat tidak lancar dalam menyampaikan opininya, kita akan mulai ragu akan kebenaran kata-kata yang ia bawa. Sebaliknya, jika hal itu dibawakan dengan penuh semangat dan percaya diri, kita akan mudah untuk percaya padanya. Meskipun ada kemungkinan juga hal ini dipakai oleh seorang penipu yang terlatih untuk terlihat percaya diri dan menyembunyikan ketidaktahuan mereka. Selanjutnya adalah expertise dan certainty, keahlian dan ketepatan dalam psikologi kognitif. Keahlian tidak sama dengan kinerja yang lebih baik. Secara umum kita mungkin beranggapan bahwa seorang ahli akan dapat berbicara dengan penuh percaya diri atau menggunakan keahliannya dengan lebih terampil daripada orang lain. Sayangnya, hal tersebut ternyata tidak berlaku dalam semua aspek. Dalam beberapa bidang, keahlian tidak mengarah kepada kinerja keterampilan yang lebih baik. Misalnya dalam studi yang dilakukan oleh McManus dan kawan-kawan pada 2011, ditemukan bahwa dalam pekerjaan cropping foto, orang yang sudah ahli, dalam arti yang sudah melakukan hal tersebut lebih lama daripada yang lain, tidak lebih terampil daripada mereka yang bukan ahli. Sebaliknya, orang yang terampil belum tentu ia merupakan seorang ahli. Hal tersebut tak lain berkaitan dengan chunking kognitif. Chunking berhubungan dengan tindakan menyusun ulang atau mencacah suatu pengalaman atau informasi ke dalam potongan yang lebih besar atau lebih kecil. Chunking dapat membuat proses penghafalan menjadi lebih mudah dan ada kemungkinan bahwa kamu akan mengingat hal itu di kemudian hari. Contohnya adalah dua kalimat yang ditampilkan dalam salin dia. Ketika diminta untuk mengingat dua kalimat tersebut, orang Indonesia non-Jawa kemungkinan tidak akan memiliki masalah dalam mengingat kalimat pertama. Bahkan jika diminta menyebutkan ulang dengan mata tertutup, kata demi kata. Sedangkan kalimat kedua mungkin akan sedikit lebih sulit. Hal ini dikarenakan kita jauh lebih familiar dengan kalimat pertama, sehingga untuk mengingatnya, kita hanya perlu melihat sekilas, mengenali kalimat tersebut, lalu menyimpannya dalam memori jangka pendek tanpa pemrosesan apapun. Sedangkan kalimat kedua merupakan kombinasi huruf dan kata yang benar-benar baru, sehingga untuk menghafalnya kita perlu memperhatikan kata demi kata hingga kita menghafalnya dengan baik. Chunking kognitif inilah yang membedakan pola pikir seorang ahli. Mereka dapat fokus memproses detail-detail yang mereka anggap penting dan melewati pemrosesan yang sudah mereka kenali atau kuasai sebelumnya. Berdasarkan pengalaman serta latihan yang telah mereka lalui, sehingga proses berpikir mereka lebih terstruktur secara hierarkis. Dalam sebuah studi di bidang fisika, Ci dan kawan-kawan menemukan para ahli menggunakan rumus yang sama dengan para pemula dalam mencari solusi dari sebuah persoalan. Namun di saat para ahli sudah mendapatkan hasil dalam suatu tahap, para pemula malah berfokus mengerjakan formula secara bertahap sehingga perlahan menemukan jawaban yang sama dalam tempo yang lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan pemecahan permasalahan dapat ditingkatkan oleh keahlian, sehingga pemerincian tidak lagi diperlukan oleh seorang ahli. Dalam contoh yang lain, ketika kita sudah tahu bagaimana cara membuat kue donat, kita hanya perlu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya. Tapi bagi seseorang yang belum pernah membuat kue donat, mereka memerlukan detail-detail lain seperti resep, takaran, hingga tempat berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue donat. Tapi bagi seseorang yang belum pernah membuat kue donat, mereka memerlukan detail-detail lain seperti resep, takaran, hingga tempat berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue donat. Adapun kelemahan dari keahlian
Seringkali seorang ahli terlalu percaya diri dalam bidang yang mereka kuasai. Misalnya ketika diminta untuk menilai kinerja atau pemahaman pribadi, seorang pemula mungkin lebih cenderung lebih sadar akan keterbatasan yang mereka miliki. Kesimpulannya, keahlian seringkali tercermin dalam kepercayaan diri, sedangkan kurangnya kepastian dalam tindak tutur dapat terjadi karena berbagai alasan. Keahlian yang dimiliki memungkinkan diri pemiliknya untuk percaya diri, namun di sisi lain seringkali juga menjadikan pemiliknya terlalu percaya diri hingga melupakan keterbatasan yang juga dimilikinya. Namun perlu diingat bahwa dalam beberapa bidang, keahlian tidak berperan signifikan dalam kinerja dan kepastian tindak tutur yang cenderung lebih dipengaruhi oleh aspek situasi. Kemudian materi selanjutnya ialah ketepatan linguistik. Bahasa kaya akan sumber daya untuk mengekspresikan tingkat kepastian dalam banyak hal. Contohnya seperti meninggikan nada bicara dalam sebuah percakapan dapat menarik rasa percaya para pendengar dengan atas pernyataan yang diungkapkan. Kemudian ketepatan atau kepastian berdampingan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian seringkali muncul dalam bahasa. Hal ini erat kaitannya dengan jeda saat berbicara dan penundaan dalam memulai sebuah ujaran. Hal ini disebut dengan gangguan kelancaran yang dapat menimbulkan reaksi keraguan-raguan pada lawan bicara. Ada pula hal lain seperti kurang percaya diri terhadap topik yang sedang dibahas atau kesesuaian dalam pemilihan kata. Hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat menjadi indikator dalam potensi ketidakpastian. Namun muncul juga kemungkinan-kemungkinan atau alasan lain, seperti orang lain lebih mementingkan kekhawatiran mitra komunikasinya. Contohnya seperti ketika berbicara mengenai masalah sensitif, mereka mungkin akan mengemas pesannya dengan lebih hati-hati. Contohnya seperti menggunakan ada atau lain-lain. Lebih spesifiknya seperti apakah Anda menyadari bahwa Anda mengacaukannya? Ya, materi selanjutnya ialah kepastian dan keahlian menurut studi Koda. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa keahlian merupakan topik penting dalam ilmu kognitif dan penawaran bahasa. Banyak cara untuk menyampaikan kepastian. Dalam pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh pemateri terdahulu, dapat dikatakan bahwa pembahasan ini menyoroti dua cara utama dalam kedalaman kognitif. Terlihat dari cara kita berbicara. Di satu sisi, perbedaan granularity membawa tingkat mengungkapkan sejauh mana pembicara mengkonseptualisasikan detail yang rumit. Di sisi lain, kedalaman kognitif dapat berarti kedalaman pengetahuan berdasarkan keahlian. Kurangnya percaya diri berhubungan dengan pengetahuan yang luas. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Dari materi yang telah dipaparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan materi mengenai granularity ini ialah bahwa aspek kognitif, granularitas, dan kepastian tidak saling bergantungan secara langsung, namun saling berhubungan dengan cara sistematis. Demikian pula dengan ketidakpastian tidak dapat diekspresikan baik secara relasi atau ide-ide yang umum. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.